Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan penamaannya. Berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Komponen dari motor induksi ini terdapat 3 jenis, yaitu ada stator, yang mana merupakan bagian yang diam dan memiliki kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua, celah merupakan celah udara tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga, yaitu rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya, sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus tersebut berada dalam garis gaya flux yang mana berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz, yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Kemudian, medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor, sehingga terinduksi arus dan sesuai dengan hukum Lenz. Rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar statornya. Perbedaan putaran relatif antara stator dan juga rotor ini disebut dengan slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor. Sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah juga. Jadi bila beban motor bertambah, putaran rotor juga akan cenderung menurun. Selanjutnya, ini adalah harga di pasaran mengenai motor induksi. Sebagaimana telah saya sebutkan spesifikasinya dengan lengkap. Yang untuk harga dari motor induksi ini berkisar antara 1.513.000 rupiah dan bisa didapatkan melalui toko online yaitu di Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu pengaplikasian motor induksi di bidang pertambangan, yaitu terdapat pada mesin pompa intake tambang minyak. Untuk keuntungannya, motor induksi 3 fasa adalah kokoh, murah, dan serta perawatannya yang mudah. Motor induksi dalam suatu sistem kelistrikan sangat dibutuhkan dalam perindustrian. Pompa intake pada motor listrik adalah sebagai mesin untuk menghisap minyak dari bawah tanah. Dan yang selanjutnya ini adalah soal mengenai motor induksi. Motor induksi 400 volt, 6 kutub, 3 fase, 50 Hz terhubung bintang membutuhkan arus 7,5 ampere dengan input daya 700 watt. Dengan rotor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stator. Arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistensi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada slip 4%, hitung arus stator, power factor, keluaran mekanis, dan juga torsinya. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan
parameter rangkaian model dan bandingkan hasilnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 ini, kita harus menghitung dulu untuk ZBR, RBR, dan juga XBR-nya. Untuk ZBR-nya itu merupakan intubasi stator yang diperoleh hasil 2,47 ohm. Selanjutnya RBR-nya yaitu resistensi stator 1,09 ohm, XBR-nya reaktansi stator 2,22 ohm. Sehingga X1 ditambah 0,5 dikali X1 sama dengan 2,22 ini diperoleh dari perbandingan 1 dibanding 0,5 yang tadi. Jadi dihasilkan perhitungan X1 sama dengan 1,48 ohm dan juga X2-nya sama dengan 0,74 ohm. Dan yang selanjutnya untuk menghitung R aksen 2 itu kita harus mencari XM-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari XM-nya itu dengan menggunakan rumus ini. X0 dikurangi X1 sama dengan 30 dikurangi 51 dikurangi 1,48 sama dengan 29,03 ohm. Kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Berhubung XM-nya sudah diketahui, yaitu 29,03, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan, dan diperoleh hasil 0,568 ohm untuk R aksen 2-nya. Kemudian, untuk resistensi keluaran, yaitu R aksen 2 dikali 1 per S dikurangi 1 sama dengan 0,568 dikali 24 sama dengan 13,63 ohm. Dan untuk menentukan Zin dalam rangkaian berikut, ini merupakan gambar dari sirkuit model. Jadi, ZF sama dengan JXM dikali R aksen 2 per S ditambah JX aksen 2, yang mana merupakan kombinasi paralel impedensi rotor dan reaktansi magnetisasi. Kemudian diperoleh J 29,03 dikali 14,2 ditambah J 0,74. Sama dengan 10,98 ditambah J 5,96 sama dengan RF ditambah J kali XF. RF-nya yaitu 10,98 ohm dan untuk Zin-nya itu diperoleh hasil yaitu 13,72 kurang dari 32,8 derajat ohm. Yang selanjutnya power input. Kita menghitung I1-nya terlebih dahulu, yaitu 231 dibagi 13,72 sama dengan 16,84 ampere, dan untuk P-in-nya itu diperoleh hasil 9,80 kW. Dikarenakan reaktansi magnetisasi bersifat non-disipatif, daya dalam RF akan membentuk daya melintasi celah udara. Jadi PG-nya yaitu 9,34 kW. Dan untuk output mekanis kotornya yaitu 8,97 kW, untuk rugi rotasinya 607 Watt, dan untuk P-out itu untuk output mekanis bersih yaitu P-out sama dengan 8 dikali 8,97 dikurangi 0,607 sama dengan 8,36 kW. Dan untuk omega S-nya sama dengan 1000 dikali 2pi dibagi 60 sama dengan 104,72 radian per second. Dan untuk torsi bersihnya sama dengan 8.360 dibagi 104,72 dikali 1 dikurangi 0,04 sama dengan 83,16 nm. Yang selanjutnya efisiensi. Efisiensi sama dengan 8, efisiensinya sama dengan 8,36 dibagi 9,8
dikali 100 sama dengan 85,31%. Nah, untuk pencacahan kerugiannya yaitu untuk rugi rotasi yaitu 607 watt, untuk rugi tembaga stator 468 watt, rugi tembaga rotornya SPG sama dengan 0,04 dikali 9.340 sama dengan 374 watt. Dan untuk rugi totalnya yaitu 1.449 watt. Untuk memeriksa keseluruhannya yaitu P in dikurangi payout sama dengan 9.800 dikurangi 8.360 sama dengan 1.440 watt. Dan untuk kerugian dan untuk memperkirakan model sirkuitnya kita menggunakan kerugian rotasi seperti perhitungan yang ada di sini. Yang selanjutnya berhubung BR tesnya tadi sudah diketahui di awal, jadi kita langsung saja untuk menghitung Z totalnya, yang mana diperoleh hasil 14,22 kurang dari 9 derajat. Untuk I aksen 2-nya sama dengan 231 dibagi 14,22 kurang dari 9 derajat sama dengan 16,24 kurang dari min 9 derajat sama dengan 16,04 dikurangi J 2,54. Nah, untuk output daya mekanik atau kotornya, Nah, untuk output daya mekanik atau kotornya yaitu sama dengan 3 dikali 16,24 kuadrat dikali 12,96 sama dengan 10,25 kW. Dan untuk output daya mekanis bersihnya itu dihasilkan nilai 9,64 kW. Untuk stator current untuk torsinya itu diperoleh 96 Nm. Untuk I1 itu diperoleh 18,90 kurang dari min 31,9 derajat ampere. Dan untuk power inputnya itu 11,13 kW dan untuk efisiensinya 86,61%. Dan perbandingan hasil yang diperoleh dari model perkiraan sekitar 10 sampai dengan 12% lebih tinggi daripada yang diperoleh dari model IEEE. Atau kedua efisiensi tentu saja cukup dekat satu sama lain. Sirkuit perkiraan mengarah ke cukup kemudahan dalam komputasi dan visualisasi performa motor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.